ceritanya pada zaman dahulu, jauh sebelum bangsa-bangsa Eropa gabung. Pulau Bangka telah berkali-kali diperintah oleh kerajaan besar di tanah air. Pada masa Kesultanan Palembang, Pulau Bangka diperintah oleh Tumenggung yang tinggal di sana. Sementara itu, di bangsa Inggris menempatkan kantornya di Bangka Pinang. Untuk menjalankan usaha perdagangan timahnya, bangsa Inggris menugas Raja Apel. Raja Apel adalah seorang pangeran yang berasal dari kerajaan Siam dan ahli siasat perang. Tetapi Raja Apel orang yang angkuh, sombong, dan suka berfoya-foya. Sementara itu, di kota Mudak tinggallah seorang putri yang bernama Putri Mayang. Ayah Putri Mayang adalah bekas wakil Tumenggung. Tetapi ayah dan ibu Putri Mayang telah wafat saat dia berusia 10 tahun. Sejak saat itu, Putri Mayang diasuh oleh ketujuh pendekar yang disebut dengan nama Panglima Tujuh. Ketujuh pendekar tersebut adalah Ake Pas, Ake Adu, dan Ake Ijah. Ketujuh pendekar tersebut berusaha putri sepenuh seperti putri mereka sendiri. Seiring berjalannya waktu, kecantikan sang putri semakin menawan. Ditambah lagi, Putri Mayang orang yang sopan santun kepada yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda darinya. Kecantikan sang putri terdengar sampai ke telinga Raja Apel. Apa benar di daerah Mudak ada putri cantik berbeda-beda? Maafkan, hamba hanya mendengar berita ini dari para penduduk yang menggali timah. Raja Apel duduk dan berpikir. Panggil pengawal kemari. Ada apa tuanku? Memanggil hamba kemari. Kuperintahkan kau membawa Putri Mayang kemari. Bagaimana caranya? Keesokan harinya berangkat lewat Raja Apel ke kota Mudak. Para penduduk yang mengetahui hal tersebut memberitahunya kepada Panglima Tujuh dan Putri Mayang. Panglima Tujuh pun berunding memikirkan jalan keluarnya. Putriku, apa yang harus kita lakukan? Berdoa saja, Paman. Semoga Allah memberikan jalan keluar kepada kita. Tiba-tiba Putri Mayang tersenyum. Dia memiliki ide berupa merebus jantung kita untuk dijadikan air. Tak lama kemudian keluarlah Putri Mayang dari kamar dengan wajah buruk. Betapa terkejutnya mereka saat melihat Putri Mayang yang menjadi buruk. Apa benar ini putriku, Putri Mayang? Iya, Paman, ini aku, Putri Mayang. Semoga ide kita berhasil ya. Tak lama kemudian datang seorang penduduk ke rumah Putri Mayang dengan tergesa-gesa. Ada apa, Jang? Kenapa kau buru-buru sekali? Pengawal Raja Apel telah tiba di ujung desa, Paman. Putri Mayang pun bergegas ke kamar untuk berbaring, pura-pura sakit. Permisi, Paman. Apa benar di daerah Mudak ada putri yang cantik sebagai bidadari? Allah, itu terlalu berlebih-lebihan, wahai tuanku. Putri kami tidak secantik yang tuanku pikirkan.
Jika benar adanya, izinkan kamu melihat sang putri. Baiklah, jika tuanku memaksa, silakan. Akhirnya, Panglima Tujuh pun mengantarkan pengawal Raja Akil ke kamar Putri Maya. Betapa terkejutnya mereka saat melihat Putri Maya yang menjadi amat buruk rupa. Mereka pun bergegas berpamitan dan kembali ke Pangalengan untuk memberikan laporan kepada Raja Akil. Seiring berjalannya waktu, kecantikan sang putri semakin menawan. Ditambah lagi Putri Maya orang yang sopan santun dan menyayangi Lembu Buddha. Kecantikan sang putri semakin meluas di penjuru Pulau Langka. Raja Akil pun semakin penasaran dan kembali memerintahkan pengawalnya untuk ke kota Montok. Pengawal Raja Akil pun mengajak Putri Maya dan Panglima Tujuh ke Pangkal Pinang. Betapa terkejutnya Raja Akil saat melihat Putri Maya yang menjadi bulu kota. Bawa pergi dari seluruh rumah ini. Mereka pun kembali ke kota Montok dengan bahagia. Tetapi tak berlangsung lama, Raja Akil telah mengetahui yang sebenarnya. Dia pun memerintahkan pengawalnya mempersiapkan senjata dan 100 orang prajurit untuk menangkap Putri Maya. Berangkatlah prajurit Raja Akil ke kota Montok untuk melindungi Putri Maya. Putri Maya, Akek Emis dan Akek Po pergi ke Kampung Pahit dan kelima pendekar yang lainnya diserang oleh prajurit Raja Akil. Tetapi akhirnya kelima pendekar tersebut pun menang dan menyusul Putri Maya dan kedua rekannya. Apakah paman baik-baik saja? Kami baik-baik saja, wahai putriku. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan menyeberangi sungai yang disebut dengan nama Sungai Trabek. Setelah berjalan cukup lama, mereka menemukan dataran tinggi dan akhirnya tetap di sana. Lama-kelamaan dataran tinggi tersebut menjadi sebuah perkampungan. Putri Maya pun mengajarkan ilmu bela diri dan ilmu agama seperti mengaji dan sholawatan. Mau dengar sholawatannya? Sholatullah salamullah ala toha rasulillah Allah salamullah ala yasin habibillah. Begitu sholawatannya. Mau dilanjut tidak? Pada suatu hari, saat Putri Maya, Akek Emis dan Akek Po sedang berjalan-jalan, mereka bertemu dengan pemuda gagah yang bernama Abang Hamid. Putri Maya dan Abang Hamid pun berkenalan dengan cara bersahut pantun. Tetapi Allah berkehendak lain. Putri Maya tertimpa penyakit dan tak dapat disembuhkan. Dan pada akhirnya Putri Maya pun menghembuskan nafas terakhirnya. Untuk mengenang Putri Maya, desa tersebut diberi nama Kampung Mayang. Iya teman-teman, pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh sombong walaupun mempunyai paras yang cantik dan kedudukan yang tinggi. Kita juga harus menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Satu lagi, kita harus memiliki ilmu karena ilmu dapat menyelamatkan kita dari mana bahaya. Sambal dikasih terasi. Cakep. Itu belajar namanya. Salam
Kepulauan Bangka masyarakatnya beriman